Edukasi Anak Cerdas Indonesia mempersembahkan hewan menakjubkan di sekitar kita. Assalamualaikum anak-anak cerdas. Hari ini kita akan berkenalan dengan hewan kecil yang hidup di sekitar kita. Dia itu sang pahlawan bawah tanah. Wow! Dia adalah cacing tanah. Cacing tanah. Ih, geli. Benar kan Kak Fatih? Ya, benar Dek Fatia. Biar Pak De bilang cacing tanah itu pahlawan bawah tanah. Tapi cacing tanah itu hewan yang jijik dan menggelikan. Sebentar, Fatih dan Fatia. Bagi sebagian orang, cacing tanah memang dianggap hewan yang jijik dan menggelikan. Tapi, untuk kalian ketahui, cacing tanah itu hewan istimewa. Wow! Cacing tanah tidak punya mata, tapi ia bisa merasakan getaran dan juga cahaya. Ia bernapas lewat kulitnya. Cacing tanah itu juga tidak punya tulang, tapi tubuhnya lentur dan kuat. Cacing tanah hidup di dalam tanah, terutama di tempat-tempat yang lembab dan banyak daun membusuk di sana. Mereka menggali lubang-lubang kecil di bawah permukaan tanah. Ade, bagaimana cara cacing tanah menggali lubang? Cacing tanah itu kan tidak punya tangan, kaki, atau cakar seperti hewan-hewan lain. Benar, Fatih. Cacing tanah tidak punya tangan, kaki, atau cakar. Tapi cacing tanah memiliki cara yang hebat untuk menggali lubang. Ia menggunakan otot-otot kuat, terutama otot melingkar dan memanjang di tubuhnya. Dengan otot-otot tubuh yang dapat memanjang, kemudian memendek, memanjang lagi, lalu memendek lagi, begitu seterusnya, cacing tanah dapat mendorong tanah di depannya hingga tercipta lubang di dalam tanah. Selain itu, cacing tanah juga memakan tanah di depannya, terutama bagian tanah yang mengandung daun dan sisa-sisa tumbuhan ketika ia menggali tanah. Jadi cacing tanah itu hanya makan tanah, Pak De? Tidak hanya tanah yang mengandung daun dan sisa-sisa tumbuhan saja, tapi cacing tanah juga memakan daun-daun kering, sisa-sisa tanaman, dan bahan organik lainnya. Hebatnya cacing tanah, makanan-makanan yang mereka cerna dan akhirnya mereka keluarkan sebagai kotoran, kotoran itu adalah pupuk alami yang sangat menyuburkan tanaman. Cacing tanah juga menjadi petugas penggemburan tanah sehingga akar-akar tanaman bisa tumbuh lebih mudah. Dengan cara-caranya yang hebat itu, cacing tanah adalah pahlawan bawah tanah yang membantu tanaman untuk tumbuh membesar, membuat para petani bisa mendapatkan hasil panen yang baik, dan pada gilirannya kita semua akan mendapatkan makanan dari hasil panen para petani. Nah, cacing tanah itu hewan yang menakjubkan, bukan? Yeay! Bonus imajinasi. Sekarang coba bayangkan kalau cacing tanah sebesar kereta api. Apa yang akan terjadi ya? Wow,
Kalau cacing tanah sebesar kereta api, kita bisa naik ke rumah kakek di desa lewat lorong bawah tanah. Wah, itu pasti menyenangkan. Nah, anak-anak yang cerdas, hari ini kita telah belajar tentang cacing tanah yang kecil tubuhnya tapi punya peran yang sangat besar. Jangan merasa jijik atau geli melihatnya lagi ya, karena mereka sahabat tanaman dan penyelamat tanah kita. Sampai jumpa di petualangan mengenal hewan menakjubkan di sekitar kita berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe ya.